merasa sudah memberikan segalanya, tetapi tetap menjadi orang yang tidak pernah dipilih? Berada di dalam ruangan, tapi dianggap tidak ada. Berjuang setengah mati, tapi tetap kalah oleh mereka yang punya penampilan lebih menarik. Mari dengarkan ini. Dunia mungkin menutup pintu untukmu karena fisikmu, karena kekuranganmu, tapi ingatlah, saat dunia menolakmu, disinilah Allah sedang mempersiapkan rahim sejarah untuk melahirkan sesuatu yang terbesar dalam hidupmu. Hari ini kita akan belajar dari seorang wanita yang bernama Lea. Kita akan belajar tentang kekuatan dalam senyap atau the power of Lea. Ada 4 bagian yang kita mau bahas tentang kekuatan senyap. Yang pertama, ketika dunia menolakmu. Sahabat, mari kita kilas balik sedikit bagaimana hidup Lea. Lea mempunyai adik bernama Rachel. Alkitab mencatat dengan sangat jujur, Rachel itu Yepat Toar dan Yepat Mareh. Artinya, Rachel itu cantik tubuhnya dan elok parasnya. Sempurna secara fisik dan perfect di mata manusia. Sedangkan Lea, Alkitab memakai kata rakot. Artinya, matanya empuk, sayu, tidak bersinar. Di zaman itu atau di zaman perjanjian lama, mata adalah lambang daya tarik. Lea dicap sebagai produk gagal secara estetika atau tidak menarik dilihat mata. Puncaknya, apa yang terjadi pada Lea? Lea dinikahkan melalui tipu daya oleh orang tuanya. Lea hidup dengan status senua, atau dalam bahasa Ibrani senua bukan hanya berarti kurang dicintai, tapi artinya adalah dia dianaktirikan, dibenci, diabaikan. Pernahkah Anda berada di posisi Lea? Menjadi nomor 2, menjadi bayang-bayang. Anda bekerja paling keras di kantor, tapi yang dapat pujian orang lain. Anda tulus mencintai, tapi yang dipilih lebih glowing. Sudah banyak berkorban, tapi tidak dihargai. Sakit, pasti. Tetapi disinilah teologi senyap itu dimulai. Yang kedua, jebakan validasi manusia. Seringkali saat kita ditolak, kita melakukan kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh Lea pada awalnya. Apa itu? Mengemis validasi manusia. Lea melahirkan anak pertama. Anak pertama dinamai Ruben. Dalam bahasa Ibraninya adalah Ra'ah, yang artinya melihat. Lea berkata, Tuhan sudah melihat kesengsaraanku. Sekarang suamiku pasti akan mencintaiku. Perhatikan baik-baik. Dia memakai berkat Tuhan hanya untuk mengemis cinta Yakub. Kemudian Lea melahirkan anak yang kedua. Anak yang kedua diberi nama Simeon. Dalam bahasa Ibraninya sama. Artinya mendengar. Tuhan mendengar aku tidak dicintai. Di sini fokusnya Lea masih pada rasa sakitnya, rasa kecewa, dan masih ingin berusaha. Lalu Lea melahirkan lagi untuk anak yang ketiga, dan dia menamai Lewi, yang artinya melekat. Sekarang suamiku akan akrab atau akan melekat denganku. 3 kali Lea diberkati, tapi 3 kali pula dia tetap kecewa. Mengapa? Karena dia menaruh harga dirinya pada keputusan orang lain untuk mencintainya atau tidak. Berapa banyak dari kita yang seperti ini?
kita mencari uang, kita mencari prestasi, kita cari panggung, hanya agar orang yang menolak kita berbalik dan berkata, "Wow, kamu hebat ya sekarang." Stop! Itu adalah cara instan untuk menghancurkan jiwamu sendiri. Yang ketiga, titik balik atau metanoia Yehuda. Sampai akhirnya anak keempat pun lahir. Dan disinilah keajaiban kekuatan dalam senyap itu meledak. Lea melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Kali ini tidak ada lagi nama yang meratap. Tidak ada lagi kalimat supaya suamiku mencintaiku. Tidak. Lea memandang anaknya, lalu Lea berkata dalam bahasa Ibraninya, "Yada," artinya, "Sekali ini aku akan memuji Tuhan," dan dia menamai anak itu Yehuda. Ini adalah momen metanoia, perubahan paradigma yang radikal. Lea mengalami titik balik spiritual terbesar dalam sejarah hidupnya. Dia memutuskan untuk selesai dengan penolakan Yakub. Dia berhenti mengemis cinta manusia dan dia mengalihkan seluruh fokusnya secara vertikal, yaitu hanya untuk memuji Allah. Ketika Anda bisa berkata, "Saya tidak peduli lagi apa dunia bertepuk tangan untuk saya atau tidak. Yang saya tahu Tuhan melihat saya dan saya akan memuji Tuhan lewat hidup saya." Dan saat itulah Anda menjadi manusia yang tidak bisa dihancurkan oleh validasi dari luar. Anda orang merdeka. Yang keempat, ironi ilahi, rahim sejarah keselamatan. Dan tahukah sahabat IKN, apa yang terjadi ketika Lea berhenti mencari validasi manusia dan fokus pada Allah dalam kesenyapannya? Allah membalikkan seluruh sejarah umat manusia melalui rahimnya. Yakub memilih Rahel, tetapi Allah memilih Lea. Dari anak ketiganya, yaitu Lewi, lahirlah Musa dan Harun. Seluruh garis keimaman tentang bait Allah dan tentang perantara doa Israel lahir dari anak wanita yang tadinya diabaikan ini. Dan yang paling dahsyat, dari anak keempatnya yaitu Yehuda, lahirlah Raja Daud. Dan berabad-abad kemudian dari garis keturunan Daudlah lahir Yesus Kristus, Sang Mesias yang disebut sebagai singa dari suku Yehuda. Sebagai kesimpulan bagi kita, jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan podcast ini di dalam kamarmu yang sepi, atau di tengah perjalanan dengan hati yang lelah karena merasa tidak berharga, dunia mungkin melihatmu rakot, atau dalam bahasa Ibraninya berarti lemah, tidak menarik. Atau orang-orang mungkin memperlakukanmu sebagai senua, atau dalam bahasa Ibraninya artinya diabaikan. Tetapi ketahuilah, di dalam ekonomi Allah, penolakan manusia seringkali adalah pembungkus dari rencana masa depan yang paling megah. Jangan menyerah dalam senyapmu, berhentilah mengemis pada Yakub-Yakub di hidupmu. Angkatlah kepalamu, lihat ke atas dan katakan, "Hari ini aku memilih untuk memuji Tuhan." Karena di dalam senyapmu yang tulus, Allah sedang menenun cerita terbesarnya melalui hidupmu. Saya Betty Nurbaini Sihite undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kuat dalam senyap, tetap memuji Tuhan. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati.